Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiati Serli, NIM 1803030022, kelas A semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan buku bab ketiga yang berjudul tentang politik, budaya, dan proses sosial. Budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang disebut cita rasa tinggi atau artefak seperti klasik musik, seni mahal, atau makanan adiboga. Sebagai sosiolog, budaya memiliki kedua dimensi seperti material dan non-materi. Misalnya, bentuk material, budaya ditampilkan dalam museum dan arsip. Budaya telah berkembang dalam sosiolog. Hal itu telah dikonfirmasikan fakta bahwa budaya penting untuk berfungsinya masyarakat dan struktur sosial komponen dan kelompok. Selama tiga dekad berakhir, sosiolog telah membuat langkah besar dalam menyempurnakannya pemahaman tentang peran budaya dalam pemandu interaksi sosial dan pribadi. Tujuannya di sini adalah untuk menjelaskan secara singkat bagaimana keyakinan politik, nilai, ideologi, dan sistem simbolik lainnya dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan politik di dalamnya, berbagai bentuk seperti formasi kelompok dan perkumpulan politik atau partisipasi dalam aksi politik. Weber adalah bentuk minat yang memandu interaksi sosial dalam perlakuannya terhadap budaya. Falcon Parson mengidentifikasikan 3 elemen budaya. Semuanya di antara distransmisikan, dipelajari, dan dibagikan pengetahuan, nilai, dan ekspresi simbolik. Pengetahuan adalah gudang pengalaman, temuan, fakta, dan cara memahami dunia. Untuk misalnya, sejak pencerahan telah berkembang menjadi tradisi pengetahuan sekolah, memainkan peran penting dalam melestarikan pengetahuan dan membagikan secara berturut-turut ke generasi. Nilai terdiri dari keyakinan atau tolak ukur mental untuk menilai dunia. Di sebuah studi klasik tentang nilai-nilai di Amerika Serikat, Willem menyimpulkan bahwa kebebasan, kesetaraan, demokrasi, kesuksesan individu, kemajuan, pekerjaan, kenyamanan materi, efisien, moralitas, ilmu pengetahuan, dan keunggulan beberapa kelompok yang lain secara konsisten berfungsi sebagai panduan interaksi sosial di Amerika Serikat. Yang berikut, politik, kebudayaan, dan kerangka. Karya-karya awal dalam sosiologi politik mengacu pada budaya, dan terutama pentingnya konteks budaya psikologi sosial politik. Misalnya, Bendis dan Lipes mengemukakan bahwa interaksi antara individu yang menempati posisi ekonomi yang sama juga dikondisikan oleh determinan budaya dan situasional. Sejumlah dimensi budaya yang layak untuk diteliti, sementara ilmu politik terkonsentrasi terutama pada bidang politik secara khusus. Sosiologi politik menyatakan bahwa untuk memahami proses politik secara penuh, seseorang harus menghubungkan politik dengan seluruh struktur sosial. Yang berikut, pluralisme. Budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralisme tentang politik dan kekuasaan. Kaum pluralisme memandang budaya sebagai tempat permasalahan bagi keyakinan, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Misalnya, anak-anak yang belajar di sekolah menjadi warga negara yang baik,
melibatkan kepatuhan terhadap hukum, serta partisipasi aktif dalam proses pemerintahan, terutama di Amerika Serikat pada abad ke-19 sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Penasaran dengan gagasan bahwa demokrasi di Amerika Serikat dibawa ke negaranya, yaitu pria dewasa dan kulit putih. Dan kesetaraan politik fokus terutama pada sifat partisipatif yang baru, demokratis, dan di bagaimana individu akan terlibat tidak hanya dalam pemungutan suara, tetapi juga aktif dalam kewarganegaraan kelompok dan asosiasi. Yang berikut, elit atau manajeri. Berbeda dengan kerangka pluralis, pendekatan elit menggeser penekanan dan mengkonseptualisasikan politik untuk kekuasaan seperti yang dipegang oleh beberapa orang. Karena itu, persaingan di antara kelompok kepentingan dipandu oleh aturan proses yang adil. Kerangka elit memperlakukan budaya politik sebagai sumber nilai yang menghasilkan persetujuan terhadap kekuasaan elit. Distinct argumen untuk perspektif ini adalah bahwa para elit membangun budaya politik untuk memperkuat aturan elit, yaitu Weber memainkan peran penting dalam mengidentifikasikan peran apa yang akan dimainkan budaya dalam mempertahankan pola aturan kelembagaan, yaitu melalui birokrasi. Yang berikut, perspektif kelas. Marx awalnya memperlakukan gagasan budaya sebagai suprastruktur, yaitu budaya muncul dari hubungan ekonomi masyarakat serta divisi kelas sosial yang dipelihara. Dalam kasus ini, budaya politik akan mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi yang dilestarikan kapitalisme, konsentrasi kekayaan di kelas kapitalis, kepatuhan kelas pekerja, dan kekuatan kronologis uang. Bagi ahli teori konflik, budaya memiliki peran dalam pelestarian distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat. Marx akhirnya menyimpulkan bahwa setiap kelas memiliki pandangan dunianya sendiri dalam sejarah perjuangan kelas dan tradisi yang dihasilkan. Yang berikut, pilihan yang rasional. Ideologi politik, hegemoni atau sistem kekuasaan simbolik menumbuhkan ketaatan aturan politik adalah tema dalam kerangka plural, elit, dan kelas. Dalam banyak hal, budaya politik menjadi topik penting bagi sosiologi politik dan tidak pernah dihapus dari agenda penelitian di bidang sosiologi. Yang berikut, nilai politik. Sosialisasi politik memerlukan banyak mekanisme yang digunakan oleh anggota masyarakat atau kelompok sosial memahami operasi formalisasi kekuasaan dalam masyarakat, yaitu cara-cara negara bekerja, disampaikan pengetahuan tentang sifat pemerintah, dan kewajiban terkait dengan peran warga negara. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.